wa ma yansha'u anha minal ibarat, dan berbagai macam tinjauan yang muncul dari pemahaman karomat tadi. لأن الكرامات الحقيقية هي الاستقامة على العبودية. Karena kesaktian-kesaktian yang sesungguhnya adalah konsistensi dalam pengabdian. Kau boleh buka tuh kesurupan. Karikan keramat kan, bakakin makaromah, jadi beda karomah dengan keramat. Baka sing angel mah ma'rifat, baka meripat mah pirang-pirang. Sila dia meripat boleh. Dia pirang meripat ya. Konsistensi dalam pengabdian. Artinya konsistensi ku ajeg angger. Beli leab, beli layar, gloyor. Tetap mantap, istiqamah adalah ubudiyah. Beli pernah kapok, beli mungkes, beli pernah kendor. Wa musyahadatu anwarir rububiyah, dan kemampuan melihat penyinaran ketuhanan. Kemampuan melihat penyinaran ketuhanan. Fa idza tahaqqaqa dzalika, kalau itu sudah terpenuhi, ya bisa ajab istiqomah dalam pengabdian. Engkau bakal peribadatan kau salah pahaman ya. Yang ibadat kau sejen artinya sih ramah. Bakal ibadat ujung-ujungnya sembahyang man. Kayak kun-kun itu ibadah kau. Pengabdian itu termasuk sholatnya juga, termasuk puasanya juga, termasuk zikirnya juga, termasuk mencangkunya juga, termasuk ngajarnya juga, termasuk mengadakan penelitian, termasuk memimpin, termasuk manajemen. Itu namanya pengabdian. Iya, kalau ibadah nanti ujung-ujungnya ke sholat lagi. Satu, ya kedua, punya kemampuan untuk melihat penyinaran ketuhanan. Kalau itu sudah terpenuhi, fa idza tahaqqaqa dzalika, kalau itu sudah terpenuhi, fal waliyu, maka seorang waliullah fadha bil hikami wa udhina lahu fi ta'bir. Kalau itu sudah terpenuhi, barulah seorang wali itu mampu untuk meluberkan hikam. Dan dia diizinkan untuk mengurai, diizinkan untuk menjelaskan. Kalau tidak, ya lebih baik diam, nggak usah ngomong. Ngomong kan salah. Uzina lahu fi ta'bir, dan dia mendapat surat izin untuk mengajar. Mendapat surat izin untuk membuka pendepokan. Ta'bir itu artinya bil ta'bir bil qaul wa ta'bir bil fa'al. Bisa menyampaikan baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Maksudnya fadha bil hikami, jadi nantinya kata-kata mutiara itu akan meluncur dari mulutnya dengan sendirinya. Semua ucapannya berisi, bermutu, bukan omong kosong. Mutiara-mutiara bermunculan dari mulutnya itu. Sebab kalau tidak, silakan Anda dengarkan pembicaraan orang di jalanan, di warung kopi,
di bawah pohon pohon mangga, ya, di pasar, di mobil-mobil, dua orang ngobrol. Coba rekam apa yang mereka bicarakan, nasib. Hanya sekedar buang-buang waktu, sun-sun. Ya, ublek-ublek, ya ujung-ujungnya ngerasain wong mana. Ya, ngaco cerita nyambel, kita jam di prakat nyambel. Caranya gawe jangan asem. Ya, ketumanya ya kan ada jangan asem mana. Ketumanya jangan asem mana. Nggak ada apa-apanya kan? Nggak ada apa-apanya kan? Hanya buang-buang waktu. Bari petanan, coba ibu-ibu sambil petanan menjelang maghrib di depan rumah ngobrol kan, apa isi obrolannya? Nggak ada apa-apanya kok, hanya kosong, ngomong kosong aja. Ngebulkah ke omongan kah? Fahina idin rubbama yuqbilu aqbal alih, rubbama yuqbilu alaihi al-khalqu bil-ata. Ketika itu bisa terjadi ya banyak orang yang memberi kepada dia. Akan banyak orang datang memberi kepada dia. Sebab hawanya itu dan masyarakat ketika melihat ada seseorang yang menjadi tokoh, menjadi panutan, ya biasanya ingin selalu memberi. Terus panen kacang nggak? Kepengen dipangani kiai. Mar, nggak usah bongket mah. Ini laporan kayak panenan. Iya. Panen sabrang ya nggak usah. Panen rambutan ya nggak rambutan. Iya kan begitu. Bakas yang bagi waring mah sejen kan kah? Yang bagi waring bukan seser kah? Nah, itu masih mencari. Jadi mereka itu sudah tidak lagi mencari materi, tapi materi itu datang sendiri. Faiza arafa fihi maulahu, kalau Allah sudah mengenali mereka, artinya mereka sudah diperkenalkan, tahu kualitasnya, tahu keikhlasannya, halla lahul akhdhu min aitihim wa illa fala. Bisa menerima pemberian mereka. Wa illa, kalau tidak jelas kualitasnya, maka tidak boleh seorang waliullah itu mengambil pemberian mereka. Paham di sini? Kembali lagi, kalau yang memberi itu adalah orang yang niatnya baik, dia sekedar memberi, tidak ada maksud menanam jasa, tidak pernah menghutangkan budi, ya artinya yang dilihat karena wajah Allah, nah maka seorang wali itu boleh menerima. Tapi kalau sang pemberi itu yang dilihat aja wajah dia, wajah wali, maka biasanya di ujungnya meminta imbalan jasa, ya, menuntut, mengungkit-ungkit dan sebagainya. Dan kita sudah terlalu capek seringkali menerima tuntutan dari mereka yang dulu memberi, membantu, tapi di ujungnya adalah mengharapkan sesuatu, mengungkit-ungkit. Saya kira bukan saya saja, kamu-kamu juga pernah mengalaminya kok. Nah, sekarang sakit hati nggak diungkit-ungkit?
begitu kita menolak keinginan dia, langsung ya berubul kabeh. Lalen dawa bengen siraku. Orang siraku 20 tahun pada usianya kita beli kelingan. Iya, jasanya siapa sih dari wong gede kene kok. Bakal itu kita sing gede kena siraku. Hal yang semacam ini juga kita sering mendengar gugatan-gugatan itu dari seorang guru, seorang kiai yang mengajarkan kita tentang kebenaran, tetapi juga kita sering diungkit-ungkit semacam itu. Sudah bisa benar semua kok oleh murukannya siapa? Iya kan? Dan ini adalah merupakan bahasa normatif dalam masyarakat. Nah, halnya nampaknya seperti hal yang wajar ketika seseorang meminta imbalan karena dia merasa berjasa. Makanya ketika kita sudah lelah dengan ungkapan seperti itu, kadang-kadang sok ingin mengatakan saya persetan dengan jasamu itu. Bukan di rokokan ini cek rokokan paling sudah ditai. Ya, jadi lutut sega cek rokokan maning utang kita ya kalau bisa. Rasa rokokan maning biasanya kadang sudah ditai kabis ya. Ya dan apa namanya? Ya kita juga sering mengatakan bahwa punten saja selama ini saya menerima banyak bantuan dari Anda secara zahir, tapi saya melihat itu adalah dari Allah kok. Kalau kamu merasa yang berjasa kamu, ya silakan, ya bertarung dulu dengan Allah. Iya, saya menerima kebaikan dari Allah kok. Anda mengklaim kebaikan Anda, jadi siapa yang berbuat baik kepada saya ini? Jadi misalnya sing rezeki sira kita jadi misalnya cari wong sugih kok sing kita sih terus sing dadi pangeran siapa kene iki orang tua juga sama menuntut juga kepada anaknya jujur ini mah kalau sih bisa gede semua ku bukan oleh nyewakannya siapa semerak saudaraku masih kali kan masih bayi ngolor-ngolor kok pakai sahabat saya usah cilik bulak kok sampai kecot makanya itu sampai bisa disampilkan pundak ya kan sudah bisa sekolah tekan persitas kok ngajur sawe siapa ya orang itu juga sama dan ketika kita juga terpaksa berterima kasih kepada orang tua juga bukan karena melihat jasnya, tidak, karena kita melihat ini perintah Allah bahwa kita harus berterima kasih kepada orang tua. Alladzi hamalatu wahnan ala wahni wa fisaluhu fa'amaini anishkur li wa liwalidayka. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada orang yang kujadikan perantara menyampaikan kebaikanku, itu orang tuamu itu. Jadi oleh karena itulah maka aja enak baik selepat seleput enak menanggapi pemberian orang banyak. Itu semuanya adalah kayak wong mancing barang sih. Umpannya kurang oleh kakap. Pokoknya keting gak dibuang. Masih dalam kurangnya kur keting emang. Anda beli bocah nasi ngupai sewakan bocah wadon setelah lamarnya ditolak dimidai lagi.
Itu yang jadi persoalan, bahwa wa illa fala. Kalau tidak jelas identitasnya, siapa dia itu, maksudnya maunya apa. Jadi ketika kita menerima dari seseorang berdasarkan memang kita menjual keringat, kita memang ada sesuatu yang secara syariat namanya imbal balik, reciprocal, ya silakan saja. Sira menggunakan atas yang uang terus diburu, ya setiap cuma buruan sih, bukan kebaikan kok. Iya kan? Ada orang mobilnya mogok, kamu nyurung, dikasih uang 10.000, terima nggak? Terima, itu imbalan tenaga yang kamu keluarkan. Iya kan? Itu. Tapi kadang-kadang kita sudah berpikir jelas begitu, kadang-kadang fikir wirud banget fikir. Lamun dagangan jadi ngarapan tempat lembuk, haram tak halal. Ya pernah muncul dalam pertanyaan Bahsul Masail itu. Berarti kan sudah makan di ngarapan lembuk, artinya. Berarti membuat mereka jadi rosa tenaganya. Solot nggak sudah beli karena dipakai ini sidang. Ya, jadi masalah begitu, jadi ribut nanti. Jadi markanya goblok mana yang makan. Iya. Ya ada kan masalah begitu kan. Ya, dia dianggapnya memfasilitasi orang berbuat jahat. Berarti enggak pasal berapa itu dalam teroris itu memfasilitasi. Tengah juga kan. Iya, kalau kita dagangan gimana? Fasilitasi, itu persoalan. Saya kira nggak usah dibahas. Takutnya diingatin diri, sih nanti apa dagangku? Apakah memfasilitasi? Dan biasanya kalau kita berdagang di tempat-tempat begitu nggak ada buburnya, laris kali. Iya. Ya harganya sekarang sih udah benar. Wa amma su'al minhum liqutil basyariyah. Tetapi kalau minta sesuatu kepada mereka, minhum kepada mereka, kalau bahasa Arabnya dari mereka, ya bahasa Indonesia kepada mereka, minta kepada mereka. Liqutil basyariyah, untuk makan, untuk makanan manusia, makanan-makanan kita ya. Fala yutasawwaru minal arifin. Tidak bisa kita bayangkan seorang arif billah minta makan sama orang. Kenapa? Istihya'an minallah. Karena mereka pasti merasa malu kepada Allah. Kok minta makan sama manusia? Ya tinggal minta sama Allah aja kok. Iya, ya Allah limangan kita ya. Waqifa'an bi'ilmihi wa masyiatihi. Ngalap cukup dengan keilmuan Allah dan kehendak Allah. Pokoknya Allah juga tahu saya lagi lapar. Nalikane sedang limangan kusel bro beli. Kusin jelokan ini bang. Ya berarti kan angkat ke durung kenal kusel berarti. Iya. Wa masyiatihi, dan kehendak Allah. Kalau memang Allah sedang berkehendak, memang lagi nyuruh saya suruh lapar, ya siap saya laksanakan sama anak wa ta'ala. Paling-paling ya cek waktu itu ganjil weteng ya. Nabi juga melakukan hal itu kok. Enak gak perut diganjil sama batu? Ya lumayan lah, minimal mengurangi keperihan hati aja, perihnya agak berkurang. Hadza maqamul wasilin. Ini adalah untuk orang arif billah yang sudah mencapai maqamul wasilin, orang yang sudah sampai.
Wa amma sairun, adapun orang yang masih dalam proses melalui, masih dalam perjalanan menuju kebenaran, belum sampai benar tapi dalam menjalani perjalanan menuju kebenaran, fahum amiluna ala mujahadati nufusih. Mereka bekerja untuk mujahadah, untuk melawan nafsu mereka, untuk membimbing nafsu mereka. Fa in saqula alaihim su'alu qaddamuhu ilaih. Kalau memang terpaksa harus minta, ya minta juga. Kalau keinginan mintanya ini berat gitu, artinya bobotnya ini, ya qaddamuha ilaih, ya minta. Wa in saqula al-faqa, kalau lebih ngaboti, lebih memberati lapar dan sabar dan sabar, wal iktifa bil masyiah, dengan cukup dengan kehendak Allah, wal ilmi dan ilmu Allah, qaddamu, ya sudah, mereka mengutamakan sabar sebagai maratnya. Jadi masih dalam pertimbangan mana yang lebih menguntungkan, mana lebih disilui abot, mana yang lebih berat. Kama bayyana Syekh radhiyallahu anhu fi awalil bab al-hadi wal 20 biqaulihi, demikian dijelaskan oleh Syekh pada bab pertama 21, bab 21. Ini sudah masuk kelas 21. Biqaulihi radhiyallahu anhu, idza tabassa 'alaika amran fanzur asqalahuma ala nafsi fattabi'hu. Apabila terjadi keiltibasan atas dirimu, ada dua hal yang kira-kira sama bobotnya, artinya berimbang. Fanzur asqalahuma, lihat mana yang paling berat, ala nafsi, atas nafsu kamu. Mana yang lebih memberatkan nafsu kamu, fattabi'hu, maka ikutilah yang memberatkan nafsu kamu. Lamun sedang kon milih bocah wadon loro, endi sing disenengi nafsu sira? Sing ayu, sing blesak. Yakin sing blesak disebut ya? Ya artinya kita memberikan perlawanan terhadap nafsu kita. Jangan milih yang enak dengan nafsu kamu, milih yang tidak disukai nafsu kamu, gitu. Ya artinya bahwa di sini juga kita perlu banyak latihan juga sih untuk memberikan perlawanan terhadap keinginan nafsu kita. Bukan dituruti tapi dilawan, perlawanan. Persoalan kalah dan menang itu urusannya Allah, tapi kita ngelawan aja dulu. Lamun kalah ya udah apa kalah, menang ya syukur. Tapi yang penting kita pernah melawan kan. Jangan dulu menyerah kalah sebelum bertempur. Kalau sudah mah berani mau bertempur gitu ya. Mau pengen langsung baik, ya. Pengen enak. As-salatu khairu minan naum, enak sembahyang enak turu. Ya salat. Begitu enak turu, salat. Begitu enak salat. Nah, makanya ketika kita sudah merasakan kenikmatan melakukan ibadah salat, merasa tenang, enak, itu harus segera dipertanyakan. Kenapa? Paham begini? Sebab menurut tabiatnya bahwa salatku kudu beli kiyeng, bakal kiyeng kudu ditakonya apa sebabnya jadi kiyeng. Ya artinya sudah menjadi nafsu juga. Jadi jangan tertipu Anda nih. Iya. Dalam barangku aja dalam gebiore bae. Ocakan dingin. Bisa bae sing dibungkus belut dulu ku telepon kebo. Iya. Iya, bisa saja mutiara itu ada di dalam telepon kerbau. Ya,
kenapa ketika kita melakukan sesuatu cocok pas dengan keinginan nafsu kita, harus dipertanyakan. Jangan merasa asik aja. Ya, kenapa Anda kok rajinnya, sholatnya kok rajin banget, bisa bari nangis, sujudnya suwe, berangkat sembahyang maca Quran, berangkat Quran widi dan mani. Ya barangnya mah utangnya 400 juta kan. Ya iya. Ya bakal mungkin tak doakan kira-kira japur bae. Kira-kira orang istri terus sembahyang. Iya. Iya. Oh iya iya. Iya. Iya ya sudah, ya sudah finish, sudah selesai, udah nyampe aja. Iya. Ya sekarang kamu udah nyampe belum? Boro-boro dalam perjalanan aja belum, masih iya masih cang-cang cing-cing banget, diblas di sana anjir muka, telas usia waktu kan, kecipratan saudara, masih bisa anjir banget, aduh saya masih, ya pakai diri itu barangnya. Ya artinya ya bahwa, ya memang itulah, bahwa kita masih separuh-separuh. Anak si mancing Islam pun dase bae, anak si kile bae, tangannya bae. Anak si dase mancing bokong ini jabayana. Ya makanya kan udkhulu fi silmi kafah itu ya masuk semua dong. Iya, ya artinya haji sudah 3 kali. Iya kan? Tapi bakal tanggane utang 10 kintal balik ke 15 kintal. Anak beli bukanku. Ya aku nembe dase bae bokong sing jaba. Anak sing sebaiknya bakal sebulan puasa ngeliat dokter jaluk surat keterangan mahronis. Ya aja. Anak sing puasa tapi sebaiknya malas main itu. Ya bermacam-macam lagi. Makanya ya bulan Islam masuk seluruhnya sudah secara total, jangan ragu-ragu. Iya. Nanti ya di dalamnya ada satu mesti perjuangan juga, kemudian juga di sisi lain juga Islam juga harus selalu dibawa kemana-mana, diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu maksudnya Islamku selalu melekat pada dirimu. Pokoknya menjibai ya di saking Islam itu digawa, aja dititipakan di masjid baik selama, di pasar ya digawa, di sawah ya digawa, di balai desa ya digawa. Maksudnya Islam di balai desaku pakuwo, maksudnya mas sambil aja ngedoli beras raskin. ya bakal digawa nih sawah ya digawa Islam mah sambil aja ngambat galangnya nguwong. Di pasar digawa beli. Kenapa? Sambil timbangannya aja dibanduli karo timah, paham gitu. Itulah. Jadi jangan sampai merasa berat membawa Islam. Nah ini yang jadi proses ini kadang-kadang banyak ya ustadz ya yang ketika mengurai Islam itu kesannya menjadi Islam itu menjadi beban. Kangelan gara-gara majik Islam ada yang murid mungkin kinbol. Katanya kalau bakal baca waktu menjadi bluli sih. Jadi itu coba iya. Ya, jadi ya ketika kembali kepada pertanyaan Abdurrahman tadi, ketika Anda ingin ikut saya silakan.
Tetapi nanti ketika Anda sudah sampai di tengah lautan, yang gak usah bertanya mana pantainya, ulah tanah dewek. Iya, masih untuk kena kabeh. Gitu. Ya ini persoalannya kadang-kadang latar belakang keilmuan Islam. Keilmuan Islam ya fikihnya, tajwidnya, qaraidnya, tafsirnya, hadisnya, ialah ilmu-ilmu hidas, ilmu Islam lah yang kita dapatkan dari pesantren ini, di sekolah madrasah sebagainya. Itu tidak bisa dijadikan garansi bahwa Anda akan berhasil. Karena ini bidangnya lain. Iya. Malah justru semakin Anda mapan di bidang keilmuan keislaman, Anda semakin yakin sudah jadi orang benar. Buktinya tukarannya lelet sih. Buktinya tukarannya lelet. Gua bakat tukarannya lelet. Iku pasti karena merasa sudah benar. Dua orang bertengkar karena masing-masing merasa benar. Ketika yang satu ngaku salah, terus nggak bertengkarnya. Ya, iya. Ya karena masing-masing merasa benar. Ketika orang sudah merasa iya saya yang salah, ya mari tukarannya. Ya lah kira tukaran, beli produk der maning. Ya karena duanya bersekukuh merasa paling benar. Nah ketika sang suami sudah datang, ya wis pangapura kita sing salah ya, mari beli tukaran iki. Mari. Dorong. Ya, jadi itu kira-kira seperti itu. Syekh Abdul Rahman bahwa di penghujungnya ya satu pelajaran penting dari Al-Quran kan Nabi Musa itu kan master ya dalam syariat, kan dia sudah pemimpin syariat. Tapi ketika dia belajar tentang hakikat, dia masih kalang kabut juga karena nggak masuk akal kan barangnya. Iya, kenapa tidak masuk akal? Ya selama ini kita kan dididik dari kecil mula untuk menjadi orang yang rasional. Iya kan kita. Tapi pada kenyataannya kehidupan ini sangat tidak rasional sebetulnya. Di mana letak rasionalnya? Ketika tidak ada hukum kausalita antara kerja keras dan kaya. Kalau rasional, yang kerja keras kaya dong, yang malas miskin kan? Ya tapi kenapa yang malas kaya, yang kerja keras miskin terus? Ya kan sudah tidak rasional. Iya. Ya justru itu makanya. Tapi untuk memahami bahwa hidup rasional kan sulit. Iya. Dan hukum umum itu diberlakukan dalam diri kita sendiri. Ya pakai pengen suhu itu makaya. Ya harus makaya. Entah sudah beli sih. Ngalamun pendiri kiai ngaji ini malas. Ya harus makelah bakal bisa mah. Tonton sudah pintar beli enggak sih. Sing turu be pinter. Iya beli. Sing ngaji mau kan bodoh, beli. Ya ketika rasional. Kenapa? Karena ketika kehidupan secara aplikatif, kalau kita melihat kepada masyiatillah, ya urusannya ya tergantung Allah juga. Innallaha yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah akan memberikan keistimewaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ya, kiai sing sadinina gada-gada yang terbaik langkah dari tangga det sih. Kok tiba-tiba ada seorang pelacur bisa jadi wali sih gimana? Seorang preman gedean kayak Zunun Al-Masri, kok ujung-ujung bisa jadi wali sih? Dia itu
Kita jangan menyoal Allah dong. Jadi artinya apapun yang menjadi kebijakan Allah itu pantang dipertanyakan. Why? Kenapa? Nggak bisa. Kecuali kalau kamu yang berbuat, berhak ditanya, kenapa Anda lakukan ini? Kalau Allah nggak boleh menanyakan, mengapa Allah begini? Nggak usah, nggak boleh. Artinya disoal cangkemnya sih. Makanya dalam Al-Quran Allah menjelaskan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu tidak boleh dipertanyakan amma yaf'alu apapun yang dilakukan Allah. Allah kadang sama gue, iya. Iya. Saya kira ruangan itu dibuka seluas-luasnya, tetapi bukan menyangkal, mempertanyakan kenapa Allah mengambil kebijakan seperti ini. Kenapa bukan saya yang dibikin kaya, kok kenapa dia? Kenapa saya sudah usaha kok masih miskin terus? Kenapa saya sudah belajar siang malam kok bodoh terus? Kenapa dia yang leha-leha aja kok bisa pinter? Itu kan satu mempertanyakan. Tetapi ketika kita ingin menganalisa tentang hukum kausalita yang diberlakukan oleh Allah di dunia ini, itu bidang kita. Kenapa setiap benda kita lemparkan kok jatuhnya ke bumi juga? Oh, itu berarti ada hukum gravitasi. Iya kan? Bagaimana cara mengurangi gravitasi itu sendiri? Begini, silakan itu dah. Itu dalam kajian-kajian ilmiah kan artinya kita mempelajari tentang hukum kausalita yang diberlakukan oleh Allah. Ketika Allah mencabut hukum kausalitanya, itu jangan nanya dong. Iya. Jadi kenapa? Karena Allah sebagai prima causa, dia yang menentukan, nggak ada aturannya. Kalau bisa lu sekarang pede nggak ngerti boleh. Artinya tidak bisa direkomendasikan, tidak bisa ditekan, tidak bisa dipaksa, tidak bisa dipengaruhi. Pokoknya semau gue. Aku yang membuat aturan, dan aku tetap tidak akan terikat dengan peraturan yang kubuat itu. Aturan adalah untuk kamu, bukan untuk aku. Ya saya bikin aturan, dilarang merokok dalam ruangan, dilarang bicara keras. Untuk orang lain, untuk saya enggak. Saya punya hak untuk menyuruh orang silakan berbicara yang keras kok. Tidak boleh bawa anak-anak ke dalam ruangan. Ketika ada orang bawa anak, saya senang anak itu lucu. Yang gak salah kok, yang gak ada urusan. Kenapa saya disalahkan? Saya senang majikan disalahkan enggak? Yang baik. Kamu ini kan babunya Allah kan? Ya sudah kan mulut supaya kan nyapu-nyapu. Jadi kokon dia sekalian bergerepis, nggak apa-apa. Orang besar apa yang beli kokon sih? Iya. Sebetulnya semuanya ujung-ujung semua kok. Hanya kita aja menilainya melalui proses. Tetap aja proses yang kita maksud itu tetap dalam logika ketuhanan adalah kun fayakun. Ya, iya dong. Allah menciptakan langit bumi berapa hari? Ya itu kun fayakun. Ya, jadi pelaksanaan dari kun fayakun ya terserah Allah juga, mau berapa hari, mau sekejap mata terserah. Tetapi kan kun fayakun. Dari tidak ada menjadi ada. Ya, sekarang kita ini mencipta, Allah mencipta. Kalau menciptanya kita kan hanya merubah bentuk.
Dari yang jelek jadi bagus, yang tadi tidak punya nilai ekonomis menjadi ekonomis. Ya kan begitu. Yang tadi yang murah menjadi mahal. Barangnya sudah ada. Kalau Allah kan menciptakan dari tidak ada. Minal adam ilal wujud. Kalau kita kan minal wujud ilal wujud. Jadi menjadi persoalan. Jadi ya sepertinya keberadaan kita juga sebetulnya ujuk-ujuk kok, nggak ada aturannya. Ingat bahwa Allah memberikan hidayah kepada siapa saja sesuai dengan kehendak Allah. Nggak ada urusan apakah karena dia anak kiai, nggak ada urusan. Innallaha yahdi may yasha. Allah juga menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya, nggak ada urusan. Sekalipun dia anaknya pelacur, begitu Allah memberikan hidayah, dapat hidayah. Wa yudillu man yasha. Innaka tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah mau memuliakan siapa saja, Allah mau menghinakan siapa saja. Itu urusannya Allah. Tu'til mulka liman tasha wa tazil mulka liman tasha. Allah ngasih jabatan kepada siapa, mau memecat siapapun enggak ada urusan, Allah yang menentukan. Pokoknya sudah makan rendak lu kebe, bro. Iya. Artinya persentase banyak, artinya keberhasilan yang disebabkan melalui proses itu dengan keberhasilan yang ujuk-ujuk. Iya, yang busuk pakai otaknya saja. Gaya otaknya gede, bagian turun agak pinter. Bocah pe otaknya secimit. Yang jukir malah kayak gitu goblok, mas nambah-nambah goblok gitu, ngerti diburu kiping telung bulan kayaknya ya hu ahad telung bulan nangis di balik. Ini kejadian bener ini, bukan berkatanya ini, saya sendiri yang ngajar ke masakan kulu. Ya, kalau baca surat Ikhlas bisa ya maca. Wis maca kulhu bisa kulhu mah kon. Ya persoalan. Ya aneh bagus. Saya ini kan apa namanya seringkali melihat peristiwa-peristiwa kemampuan orang, daya mana orang. Yang ujuk dulunya saya sering sekarang menjengkelkan itu goblok temennya. Lama-lama kok saya jadi tersenyum sendiri, kok hebat juga Allah ya. Bisaan gawe otak secimit kah. Ngurubahkan lampu semprong beka, beli dibuka semprong beka. Tiba kena tes buruk. Blok sama sekembok teh anak pun. Kita ndeleng dewek aja. Ya udah betul. Dan ini yang tipe begitu tuh masih banyak di sini. Wara-wuru ngelor kidul ngambek. Dan kadang-kadang juga menyandang sarjana. Ya sudah sama sarjana. Ya aneh. Saya lihat sekolahnya benar. Tapi kok bisa lulus ya? Ya itulah keajaiban dunia. Adanya di sini termasuk keajaiban ke-8. Oh goblok gitu sarjana ini kan gitu. Jadi makanya jadi nggak ada urusan. Imam Zakaria Al-Ansari atau Ibnu Hajar ya, Ibnu Hajar. Itu kan sampai umur 40 ke goblok. Kejeniusan itu munculnya setelah umur 40 tahun. Itu juga sama. Jadi orang kadang-kadang kecerdasnya waktu kecil, ranking 1 sampai SMA ranking 1 terus. Begitu berguruan tinggi berkepok terus. Ngopok.
Makanya kita nggak usah memaksakan anak kita harus ranking 1, nggak usah. Lebih baik juga biar sewarung dolar dan kono. Iya, lamun nakal mau cilik aja sampai segede nakalnya. Gawat nakal segede mah. Itu makanya jadi memang iya. Jadi nanti Kang Bad, apakah melihat proses gini? Bagi saya ini pertanyaan Kang Bad itu penting sekali. Saya mendapat rezeki dari Allah. Apakah ujuk-ujuk di dalam selapan bukunya ada uang sekian juta ataupun diantri oleh orang adalah sama bagi saya. Kenapa? Pakai proses atau tidak pakai proses itu kuasa Allah, terserah. Yang penting nyampe. Ketika saya di hutan sendirian, siapa yang nganterin? Nah, ketika saya di tengah-tengah masyarakat, yang nganterin manusia, ya manusia dong. Siapa dia yang nggak tahu. Yang penting menyampe. Saya nggak akan nanya sama tukang pos siapa namanya kamu, enggak, sih penting terima bagus. Iya kan? Tukang pos nganterin surat, nggak usah nanya namanya di mana, orang mana, ngapain itu kan aja udah selesai. Mana surat terus mana niki kira-kira aku. Iya kan, jadi sama. Sesungguhnya keberadaan kita di dunia sendiri, kita kan nggak ngimpi, nggak ngelamun bakal lahir di sini, bakal melihat ramainya dunia ini. Iya kan, ini kan karena perkenan Allah. Walakum fil ardi mustaqar wa mataun ilahi. Silakan bertempat di bumi ini, boleh silakan bersenang-senang ilahi dalam waktu sekejap. Silakan saya izinkan kamu untuk tinggal di dunia dan silakan bersenang-senang dalam waktu yang singkat. Ilahi, darahnya cepat sekali. Itu yang jadi persoalannya kan seperti itu. Jadi di dunia ini tidak ada keabadian bagi kamu untuk tetap tinggal di sini. Ini hanya sementara saja kok. Dan kamu tidak ada hak untuk memilih posisinya, pangkatnya, jabatannya, kekayaannya, umurnya, penyakitnya, nggak usah milih. Ngapain milih? Sini bagaimana lemon baliknya dijemput ya kalau penyakit kanker. Mau kena liver, leukemia, klinis mobil, ketembak, dia mau balik bareng emang. Iya kan mau balik. Ya sekarang apa alasannya Anda nggak mau pulang? Emang udah betah? Kok betah tempat sini? Iya ya. Orang betah kan karena merasa nikmat, enak kan? Iya. Yang lebih enak kira bilang kah? Urip dewekan bae kadernya nguma paling ya melolong dari pasangan geber mulai bari wujud kepal dewekan bae cengir dewekan yang nguma paling nah itu jadi itu semuanya adalah bagaimanapun juga untuk memahami hakikat diri kita sendiri itu juga tidak mudah seperti itu, memerlukan perjuangan panjang. Banyak belajar, kamu mesti banyak belajar supaya kamu kenal diri kamu sendiri. Iya, kamu itu siapa sih? Banyak orang yang salah memposisikan dirinya, dia nggak tahu diri, terlalu mahal pasang harganya. Iya. Hanya sekedar karena uluk salam 3 kali nggak ada jawab aja marah dia. Iya. Hanya karena pintu mobil tidak dibukakan saja dia marah. Iya. Hanya karena ditanya kapan pulangnya langsung pulang. Bakal tamu ditakoni kapan balik ya berarti kapan balik kan kok wis kesuwen. Aja ngarep-ngarep kita main-main. Iya.
Dia merasanya sudah jadi orang besar, menjadi orang tenar. Ya. Dikiranya dia banyak pendukungnya kan gitu. Sampai sunya ngadol sawah, ngadol mobil, mau nyalon pengen jadi bupati. Dulu sih si kenal di sini aku siapa? Orang nggak kenal siapa sih. Di desanya saja dia nggak dikenal kok. Jadi kok dipilih Wong Sudirmayu, dia kepilih Pancasila kali itu. Kadang berdua seorang bau setengah, bau dalam rawat tangan ini, petang-tang, petang-tang. Ya ini artinya bahwa itu kebodohan. Orang yang sombong itu orang yang bodoh. Iya, ya karena orang sombong itu kebodohan yang abadi. Orang yang sombong, kebodohannya abadi. Kenapa? Orang sombong itu susah ditegur. Anggal dialog akan orang sombong. Jadi kan bodohnya abadi begitu. Iya. Sebetulnya minder, takut dirinya ketangguhan bodohnya sehingga dia bermanuver terus menunjukkan kebodohannya, itu sebenarnya kesombongan juga. Iya, untuk tampil bahwa dirinya itu hebat. Makanya inferiority complex, minder wadah kompleks kan itu sendiri juga tidak mesti orangnya pendiam, bojok, ya susah bergaul, tidak. Orang yang minder juga bisa menjadi orang yang sangat agresif untuk menutupi keminderannya itu. Paham? Nah iya kamu saja. Demenannya kau lelet. Koleksi cewek nih sampai 15 koleksi. Barangnya bukan perlu barang aku. Paham lagi nih? Kurang beli. Ya artinya saya melihat banyak orang yang baca Qur'annya saja belum jelas. Nentang kitab kitab Majmu, Fathul Wahab, diteng-teng buat gaya-gayaan aja. Orang bisa rumah siapa sih? Saya kan sering berdatang ke rumah orang. Di ruang tamu itu berderet ensiklopedia Britannica, ensiklopedia Americana, segala macam. Iya kan? Masih utuh kan kah? Masih utuh, masih anyar kan? Orang juga baca rakam. Hanya buat pajangan aja supaya dia tergolong intelektual. Ini kan kehidupan semacam ini kan saya paham. Ya, jadi artinya kan sehingga bakal wedi, takut, khawatir ketahuan bodohnya. Ya berarti saya pengen bodoh abadi barangnya. Jadi jangan takut tangguhan bodohnya. Ya jujur aja kalau bodoh sudah selesai. Paham begini? Orang bodoh merasa pintar, banyak. Orang melarat merasa sugihana. Ya begini, ya gini aku nunggu. Jadi perilaku manusia harus kita paham seperti itu. Nah kita ini termasuk kategori mana masuknya kita nih? Ya jujur, bapak ngerti beli. Jujur tidak punya belum. Ya, jadi artinya ya jujur dengan diri kita sendiri. Kalau Anda bicara dengan orang, kemudian Anda mendengar satu kata yang Anda belum paham, langsung maksudnya apa? Aja sok kayak paham baik. Ya saya sering kali nanya pengetahuan umum lah yang mana. Apa ya? Saya ntar mikir dulu. Gak usah mikir. Pengetahuan umum nggak perlu mikir. Bakal beli. Kecuali matematika itu dihitung dingin. Bakal pengetahuan umum aku udah siap. Bakal beli. Iya kan? Seperti ntar mikir dulu. Mikir apa yang bisa beli paham? Kita mikir gedeng.
Iya, pengemudi nggak bisa mikir, harus on time. Yang nggak perlu dipikir kan pengemudi. Dia apa aja? Masih mikir aja. Kok aja presiden Amerika kayak saparnya kayak tidak perlu beli. Kau mikirin yang ngapain dipikir, bukan tempat yang berpikir situ mah. Nah, jadi hal-hal yang sesungguhnya tidak perlu dipikirkan, Anda pikirkan. Ada persoalan yang sesungguhnya tidak diupayakan, malah tidak diupayakan. Yang sesungguhnya harus diupayakan malah ditinggalkan. Itu persoalannya. Nah, hadza mizanun sahih fi haqqis sa'irin al-mustaghilin bil jihadil akbar. Ini adalah ukuran setikiat yang tepat untuk menilai kebenaran orang-orang yang lagi melakukan perjalanan kebenaran. Al-mustaghilina bil jihadil akbar, yang mereka melakukan mengupayakan suatu perjuangan besar. Yang sibuk melakukan perjuangan besar. Qala ta'ala wajahidu fillahi haqqa jihadi. Bekerja keraslah, tingkatkan etos kerjamu, ya kan begitu. Fillahi, untuk mencari ridha Allah itu haqqa jihadi, dengan perjuangan yang benar-benar besar. Jangan setengah-setengah, ajarok jajal-jajalan, tapi dicoba dengan masa bisa dicoba. Ya, wa qala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bekerja keras mencari kami akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Silakan, yang penting kerja keras saja dulu. Sebab itu bagaimanapun juga janji Allah, komitmen dari Allah. Kalau kamu mau bekerja keras, ya saya tunjukkan. Kalau enggak, ya enggak usah. Ya. Nah, ketidakmampuan kita menilai seseorang bekerja ini sendiri juga salah satu hal yang umum. Karena kita yang menjadi objek penilaian kita adalah kesalahan awalnya, karena kita selalu yang dilihat adalah keberhasilan dan kesuksesan. Itu yang menjadi ukuran. Padahal keberhasilan itu hanya kebetulan sebetulnya. Makanya kalau kita mau jujur, jangan melihat keberhasilan, tapi melihat etos kerja orang itu. Ini kan terjadi kekacauan penilaian ketika seorang kepala sekolah ada penilaian pada para sekolah. Kemudian dengan ukuran tingkat kelulusannya, ya ngaco begini. Seorang kepala sekolah ditempatkan di Sindang, lalu lulus 100%. Ngapain dikasih hadiah, dikasih reward? Yang dia nggak kerja ngapa, datang jam 10 baru datang, jam 11 shopping dulu ya Surya. Yang kerjanya di Berungut, berangkat jam 6 pulang jam 6, setiap hari muter dengan kemudian Buli Marid menggalang masyarakat berpartisipasi membangun desanya. Ya tapi ya kerja keras siang malam, lulusnya hanya 60%, nggak ada yang ribet. Jadi yang dilihat kan keberhasilannya, bukan etos kerjanya, kan keliru. Makanya Allah yang akan dilihat adalah kerja keras kamu. Kamu sudah pernah merasa kerja keras belum? Ini kan maca subhanallah ping 80 bae mencilak. 80.000. Pirang jam iki nek. Nyoba bedurung. Masa mending gak nyoba laporan Buya. Waduh. Sini esu tekan sore mung oli 50.000. Terusakan nang tengah jam 12. Ya, sampai 80.000. Berarti ya sing wit jam 6 esuk tahun jam 11 bengi ya. Nah, engkau nemah bakal wis lanya sedina-dina ahli zikir akan berkurang. Nanti jam 10 udah selesai. Nanti minggu depan jam 8 udah selesai. 3 bulan kemudian maghrib selesai. 10 tahun kemudian zuhur selesai. Sing jam 6 tengah jam 12 berangkat.
Nah, engkau bakal wis 20 tahun, jam 6 mulai, jam 9 berangkat terus 80.000. Nah, sementara nganggo tasbih tek tok ngipleng man boleh 10.000. Engkau bakal wis puluhan tahun mah buangan pe tasbih. Engkau bakal wis aya 60.000 ngelob dia ning batu ke saya lob 10.000. Sudah ada digitalnya itu. Di dalam dirimu sudah ada digital kok. Saya beli ngantor. Saya pernah nyoba kok. Kalah. Ya tek tok di kegelapan. Tak mandek. Lob buka ya pas itu kan. Iya kan? Jadi sudah ada digitalnya. Jadi semuanya tuh berjalan otomatis semuanya kok. Sampai mata kita kapan merem, kapan melek, bisa ada digitalnya udah otomatis. Sadar nggak bahwa setiap pagi kamu dibangunkan tuh? Betul, memang rasanya tadi dia itu perasaannya. Ya kadang-kadang butuh juga ngimpi malah ngulati wes ketemu. Sampai tekan bengkak katanya. Ngulati wes mana kebok mana. Muter-muter ngulati wes kebok kabeh. Tangi-tangi jam sang usah bengkak kelar kabeh kan. Iya kan? Pernah nggak mimpi begitu? Mimpi butuh yang pisan ku. Yo kok mabengen. Nah, jadi ujungnya mujahadah itu kita memberikan perlawanan terhadap kenyamanan nafsu kita ini. Jangan mengikuti keinginan nafsu, tapi kita harus memberikan perlawanan. Pentungan asa porete, selentikan terus-terusan, edekan, remekan sisa aku bakal bisa. Jangan menuruti aja. Fakullu ma yasqulu ala nafsil murid, apa saja yang dirasa berat bagi nafsu seorang murid yang pengen belajar benar, wa tanfuru minhu, dan tidak disukai, fahuwa haqqun, itu yang benar. Apa yang tidak disukai oleh nafsu kamu, apa yang tidak disenangi oleh nafsu kamu, apa yang tidak diterima oleh nafsu kamu, itu yang benar. Bakal sing cocok orang nafsu beli bener kan? Iya. Ini mujahadah, ini salah satu metode mujahadah kita sendiri. Fal wajibu 'alal murid ittiba'uhu. Jadi bagi seorang murid ya harus mengikutinya, mengikuti apa yang dibenci oleh nafsu kamu itu. Wa kullu ma yakhuffu 'alaiha, apa saja yang terasa ringan, nyaman, enak bagi nafsu, fahuwa batilun, maka itu nggak benar, batil. Wa fihi hazzuha, karena di dalam kesukaan nafsu itulah dia merasa senang. Disitulah kepentingan tersimpan dalam nafsu itu. Fal wajibu alaihi istinabu, maka seorang murid harus menjauhi apa saja yang menjadi kesukaan nafsu itu. Wa hadzal amr yakhtalifu ikhtilafan katsiran. Persoalan ini sangat berbeda sekali. Banyak terdapat perbedaan. Farubba nafsin yasqulu 'alaiha ghairu ma yusqilu 'alal akhar. Seringkali nafsu merasa keberatan, tetapi orang lain tidak merasa keberatan. Relatif. Kamu merasa senang disanjung orang kan? Iya kan? Cobalah lawanlah nafsu kamu supaya menjauhkan diri dari sanjungan orang. Nah, ketika kamu sudah merasa senang diejek orang, itu juga sudah sesuai dengan nafsu kamu. Karena kamu senang diejek, maka kamu harus marah ketika diejek.